Sekian lama aku menanti, nunggu kedatangan Umi, nggak nyampe-nyampe dari tadi. Mana si Umi? Katanya mau ngajak beli takjil. Udah siang begini. Assalamualaikum, ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomel aja lagi puasa. Ini juga rumah Umi berantakan. Baru sinian nih dikit pemirsa, ya Allah. Ini bulan puasa ngomel aja, ada apa sih? Kan tahu kalau marah-marah bisa batalin puasa. Kalau berlebihan puasanya. Ini Umi bikin kesel Yadi. Katanya mau beli takjil. Paling susah nih ngerti kesabaran begini buat nggak ngomel-ngomel. Jadi anak gak boleh kayak begitu. Bukannya ngomelin ya siapa gitu. Kita diomelin main, udah duduk dulu. Jadi buka dulu dah Mia, nggak enak sama pemirsa itu. Kapan buka puasa? Masih lama. Ntar maghrib. Buka acara Umi. Oh, buka acara. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, mohon maafin kalau tadi Adi ngomel-ngomel sama Umi ya. Habis Umi ditungguin katanya mau beli takjil, kalau kehabisan gimana? Pemirsa bagaimana puasanya, persiapan buka puasanya juga? Wah luar biasa. Sampai kaget dengernya. Padahal pemirsa nggak nyampe loh omongannya kemari. Ya masih bersama Umi Hajah Lulung yang kecenya maksimal. Alhamdulillah. Umi mungkin pemirsa juga pengen nanya ya kan, tapi belum kesampaian. Ngelatih kesabaran itu bulan Ramadan. Ya Allah berat banget Umi. Ya Allah panjang gitu ya. Iya. Kayak tadi aja hampir aja ya dimarah-marah sama Umi. Umi kelamaan. Udah ya dia udah nunggu 7 jam. 7 menit, 70, 200. Kirain 7 minggu. Ya Allah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. semangat walaupun kata puasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sama Badu. Jadi memang yang namanya kita nungguin takjil, nungguin orang, nungguin maghrib, nungguin ini, nungguin buka puasa. Itu memang terkadang kita tidak sabar. Pengennya buru-buru maghrib. Ya udah ajan aja sendiri di rumah kalau emang kagak sabaran, ya kan? Jadi apa sih itu kesabaran pemirsa? Sabar itu adalah menurut kitab Ibnu Katsir, sabar adalah habsun nafas. Menahan jiwa kita, menahan diri kita daripada ngeluh-ngeluh, ngedumel-ngedumel. Sebenarnya sih tadi tuh ya dia pengen ngedumelnya panjang, tapi ditahan. Itu namanya orang yang sabar. Tapi kalau diikutin ngedumelnya marah-marah maka itu tidak sabar. Jadi sabar adalah habsun nafas, menahan diri kita, jiwa kita daripada hal-hal yang kasar, yang sangat-sangat tidak terpuji. Itu menurut Ibnu Katsir. Dan menurut Ar-Raghib, sabar adalah menahan diri dalam keadaan sulit maupun senang. Ya jadi nih misalnya nih kita nih udah ada makanan di depan meja kita nih ya. Kalau orang namanya sabar, gak langsung yang namanya maaf banget. Punten pakai kata-kata rakus misalnya, jangan. Karena apa? Itu namanya gak sabaran. Orang tuh yang namanya pada saat dia sabar, oh walaupun banyak terhidang, dia gak nafsu. Tapi dia ambil satu dulu. Mungkin apa namanya, berbuka dengan yang manis dulu ya. Kalau nggak ada yang manis liatin aja Umi. Insya Allah manis semuanya ya. Jadi kesabaran itu di dalam salah satu riwayat ya bahwasanya asabru kasobiri murun fi mazakoti walakin awaki bau ahla minal asali. Jadi pemirsa yang namanya sabar itu adalah bagaikan buah jadam yang sangat pahit. Lebih pahit daripada pare pemirsa. Tapi karena rasanya pahit ya kan. Sangat murun fi mazakoti, sangat pahit jika dirasakan. Walakin akan tetapi ahla minal asali. Akibat daripada sabar adalah lebih manis daripada madu. Jadi orang yang namanya tadi itu sabar, ya udah nahan-nahan diri tadi tuh. Mungkin kepengen yang namanya ngelempar ini ya segala macam ditahan. Itu sangat manis lebih daripada madu. Tapi tidak manis kalau orang itu di madu. You understand? Ya, understand. Ya itu kesabaran pemirsa. Bagaimana cara kita melatih kesabaran di keluarga di bulan Ramadan? Ya Allah Yadi. Sebagai ibu tuh ya ngadepin yang namanya anak. Ya Allah. Kita bilang jangan yang namanya sholatnya telat. Dia puasanya pol. Sholatnya susah disuruhnya. Kadang-kadang sholat johor udah mau asar. Sholat asar udah mau maghrib. Apa itu? Awal-awal sih terawihnya rajin. Awal-awal. Lama-lama kita mulai yang namanya keluar rocker kita. Ya di sholat sayang. Hari pertama. Hari kedua ya di sholat sayang. Hari kedua. Hari selanjutnya jadi.
Gitu pemirsa. Jadi latihan itu adalah istimror. Latihan itu adalah terus menerus. Jadi tadinya kita pengen teriak tapi kita ingat astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh namanya berkata-kata yang jelek. Wakulu kaulan sadida, berkata dengan perkataan yang baik. Jadi gimana cara melatih? Kitanya dulu. Ya Allah, sabar itu memang berat banget. Karena kalau kita teriak-teriak kita juga yang batal puasanya. Batal sih enggak, tapi kurang afdol. Ya. Anak-anak kita ya Allah mager. Apalagi sekarang kan lagi musimnya lockdown di rumah saja. Aduh ya Allah, di bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi sabar kita diuji. Iya. Karena apa? Pahala sabar sangat besar sekali. Oh, sabar itu ada pahalanya. Ada. Emang apa sih yang mau ditanyain lagi tadi tuh ngomong-ngomong tuh emang apa lagi mau ditanyain lagi tentang kesabaran? Ya, saya kira itu mau ya ditanya itu begini Mi. Apa tuh? Kenapa kok yang ditekankan tuh masalah sabar di bulan Ramadan gitu loh Mi. Oh. Yang hari-hari biasa gitu kan Mi, ada juga kita yang nggak sabar, ada juga yang sabar. Tapi kenapa lebih ditekankan itu di bulan Ramadan? Itu dia pemirsa, yang namanya sabar di bulan Ramadan gini loh. Kita bulan Ramadan setahun sekali apa setahun 2 kali? Tahun sekali. Tahun sekali kan pemirsa. Nah namanya puasa berapa hari? 30 hari dalam kita 12 bulan ini cuma 30 hari. Nah disinilah yang namanya pahala itu berkali lipat. Pertama yang namanya kalau kita puasa ini yang namanya tadi sunnah menjadi pahala seperti wajib. Ketika kita ngaji hari biasa cuma pahala 10, kalau Ramadan jadi pahala 100. Jangan sampai rusak dengan ketidaksabaran kita. Jadi yang namanya bersabar mendapatkan pahala itu besar banget pahalanya. Yang pertama pahalanya apa? Innallaha ma'asobirin. Pertama sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar Allah bareng sama kita. Karena kalau kita pergi nih terawih nih ya. Kalau zaman-zaman kemarin kita belum ada lockdown kita terawih bareng-bareng. Nah sekarang kita terawih di rumah. Sabarnya apa? Nah kalau kita ke masjid itu yang namanya imam, namanya makmum pasti disiplin. Bener gak? Isa langsung dia sholat. Tapi kalau di rumah ya Allah sholat terawih maunya itu 7:30. Yang kita tungguin siapa? Anak kita. Kalau anaknya 2 gak apa-apa, anaknya 5. Yang ini udah siap, yang ini belum siap, yang ini udah siap. Akhirnya sholat terawih jatuh-jatuhnya 8:30. Padahal di rumah. Kadang-kadang kayak gini, kalau kayak gini mendingan di masjid ya. Tapi kan disiplin, imamnya jelas, ininya jelas. Kadang anak udah rapi, laki kita misalnya belum siap lah wudunya. Belum mandi lah. Belum yang dia mungkin balesin WA, belum dia yang balesin ini. Akhirnya selesai terawih jam berapa? 9:30. Padahal kalau di masjid gimana kita nggak sabar. Tapi itulah cobaan dalam keluarga. Alhamdulillah suami sholat, alhamdulillah anak-anak sholat di luar sana banyak ya ibu yang ngeluh. Kenapa suami saya tidak sholat terawih? Kenapa sabar itu susah? Kenapa begini? Jadi dalam hadis nyatakan yang namanya sabar ini, masya Allah. Tadi yang jelas dalam ayat innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua dalam ayat lagi dinyatakan apa? Ya ayyuhallazina amanusbiru wasobiru warobitu. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi gimana kita nggak bilang susah di bulan Ramadan ini harus sabar? Ya susah. Kemarin kita sabar karena kita dalam keadaan kenyang, ya enggak? Ya. Sekarang udah makin lapar, udah makin ngantuk, mana di rumah terus, mana kita mungkin ada jenuhnya. Gimana sabar nggak berlipat-lipat ganda? Mana mas kita yang namanya dalam artian mungkin misalnya bisa keluar rumah mah enak, udah keluar nyari takjil misalnya. Bisa yang namanya apa tuh ngabuburit ya. Keluar sama teman-teman, anak-anak kita keluar, mungkin kita sama keluarga. Nah sekarang susah kok nih. nggak mau, kita di rumah. Kita Gitu. keluar rumah nggak boleh, tapi uang kita keluar terus. Nah itu dia. Ya kita mah di rumah terus, tapi yang namanya orang-orang tuh yang bukan dia doang yang diam di dalam rumah, tapi ternyata duitnya keluar rumah. Dia beli macam-macam semuanya keluar rumah. Jadi kalau kita ngomongin sabar yang pertama itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Mau nggak nih anak nih disuruh sama orang tuanya sholat bareng berjamaah. Mau nggak pada nanti saat dibangunin sholat atau sebelum sholat subuh sahur, mau nggak dia sabar? Nah. Apalagi kita, mau nggak kita sabar? Kadang-kadang hari pertama, kedua, ketiga, sampai seminggu pertama kita rajin banget. Rajin. Rajin banget, bangunnya rajin, semangat. Ramadan. Cuman kadang-kadang namanya anak-anak itu lagi udah masuk seminggu, 2 minggu. Nggak usah deh anaknya. Bapaknya, belum kita, belum mak kita. Itu kadang-kadang kita jadi terlambat. Kita mau udah bangun duluan nih ibu-ibunya. Nah tiba-tiba mak kita, mungkin ada kakek, ada nenek. Banyak kan dipikirin saudara-saudara. Jadi yang namanya keadaan keluarga itu susah.
Tapi kita nggak boleh ngomong susah, ntar jadi susah beneran. Coba Iya, itu loh. bener. Takutnya begitu ya, Ini Mel. begitu. Denger aja Belum omongan. lagi kita masakan, ya Allah. Yang satu kepengennya misalnya air minumnya warna merah sirupnya. Yang satu pengennya hijau, yang satu pengennya ini. Aduh ya Allah, pusing pala Barbie. Iya, jangan. Kita harus ngajarin anak juga bersyukur atas apa yang ada. Ini loh hari ini mungkin warna minumannya merah, sirupnya merah. Kita terima, jangan. Ini anak kelima, pengennya merah kuning hijau dibilang hitam biru deh kayaknya nyanyi. Iya, iya. Dalamku ada 5, ya kan? Iya, iya. Aduh, Masya Jadi Allah. harus bersyukur dalam semua keadaan. Bersyukur ya, Di. Oh, bersyukur. Jadi sabar itu emang harus ikhlas ya, harus. Cuman berat. Ada satu cerita gini pemirsa. Ada seorang wanita ditinggal ya, yang namanya oleh suaminya dalam keadaan wafat. Kemudian ya dalam salah satu riwayat ini, perempuan ini nangis di atas kuburan suaminya, saking sedihnya. Ya, ketika nangis, Rasulullah dengan Umar bin Khattab ada di belakangnya. Dia ngomonglah Umar bin Khattab, wanita, gak boleh kayak gitu, kamu harus sabar. Ya kan berarti kan dia kan pada pukulan pertama nih, kamu harus sabar, gak boleh nangis kayak gitu. Karena dia gak ngeliat siapa yang ngomong, dia marah-marah. Kamu gak merasain apa aku rasakan? Ngomong sabar-sabar, kamu gak rasain apa aku rasakan? Tahu gak aku sedih? Dia gak ngeliat di belakang siapa yang ngomong pemirsa. Akhirnya Umar bin Khattab berlalu sambil ngomong gini, harusnya kamu tuh tadi kalau dibilang sabar-sabar, malu tahu. Tadi aku ngomong tuh di belakangku ada Rasulullah. Hah? Ada Rasulullah? Langsung dia kejar tuh. Wahai Umar bin Khattab, ya deh aku akan bersabar deh. Gak bisa. Nabi bilang apa? As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Tadi waktu gue ngomong pertama, ngomong sabar harusnya bilang iya. Jangan sabar itu pas udah marah-marah. Misalnya nih, Umi lagi curhat nih, ya kan? Sama teman atau ada jemaah curhat sama Umi. Dicurhat, kita bilang sabar ya, sabar, namanya juga anak-anak emang begitu. Nah, dia harus ngomong gini, oh gitu ya Mi, iya deh. Itu baru sabar. Jangan ngomong gini, Umi kan gak ngalamin, saya ngalamin. Umi main sabar-sabar aja. Udah malas curhat sama Umi. Nah itu gak sabar namanya. Jadi sabar itu emang harus ikhlas. Harus keplong gitu loh. Mau gak mau. Iya. Dia ngeluhin anak-anak kita. Ngeluhin suami kita. Kan kita di sekufu, udah dapet jodohnya. Ya Apa udah, di keluarga tinggal bikin aja sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Umi, ini kan berhubungan dengan kesabaran juga nih, Iya. ini ya dialamin gitu kan, Bu ya. Kita kalau terawih juga milih-milih imam. Nah itu. Yang lama, aduh imamnya Pak Haji ini lagi. Oh. Lama banget menililah. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum cabur batuknya. Nah kalau hal-hal seperti ini bagaimana Umi kita melatih kesabarannya. Sebab banyak juga, bukan mungkin kita pernah ngerasain begitu. Aduh imamnya lama banget lagi ini. 2 rakaat aja lama banget, sedangkan kita 23 selesai jam berapa nih gitu Iya, kan iya. Umi itu. Nah, boleh dijawab Oh, nggak? udah. Udah, pemirsa. Jadi yang namanya kita beribadah itu harus dengan senang hati. Kalau misalnya kita musolanya banyak nih, mungkin ke zaman-zaman kemarin kan ya musolanya banyak, ya kan? Oh pengen sholat di sini imamnya cepet, silakan. Yang penting tartil bacaannya. Jangan sampai kita yang namanya ngomong sama orang itu jadi cepet. Yadi besok Umi mau ceramah, tolong besok Yadi juga datang Yadi sebagai host ya. Nanti kalau misalnya Yadi nggak datang awas. Kan ngerti kagak Umi ngomong kayak gitu? Nah kita sholat pun juga harus yang namanya ada jedanya. Nanti kita ngobrol sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, oh hamidani abdi, oh hambaku sedang memuji aku. Ya kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alaiya abdi, oh hambaku sedang menyanjung aku. Sampai ke kalimat yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita juga nyari imam yang namanya istilah bahasa tadi sesuai dengan kemampuan kita, ibadah kita dan kemampuan si imam. Kenapa di saat kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antara aku dengan engkau wahai hambaku, kita berduaan. Kamu mau minta apa? Jadi lebih enak. Cuman emang gitu, sabar itu pahit. Ya Allah, ini mah sholat tarawih jam 8 bisa selesai jam 11 nih. Ya kalau emang hari itu gak ada kegiatan, silakan. Tapi kalau misalnya besok harus kerja, jalannya pagi, ya udah cari imam yang memang ringan. Kenapa? Nabi sudah bersabda dalam hadis, paling gak suka tuh Nabi sama orang yang ketika sholat diperpanjang. Kenapa? Di belakang gak tahu, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada nenek-nenek, besok ada perlu.
situ mah enak kan begitu ya. Nah itu ibu-ibu harus bangun sahur, harus masak, belum anak-anak dibangunin. Jadi pikirkan yang di belakang kita. Itu Rasulullah sangat-sangat indah sekali pesannya buat kita. Jadi Gitu. kecepatan juga jangan terawih. Nah, Jadi lelet juga lambatan jangan. juga jangan, yang Iya. sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang. Baik, baik. Pemirsa mungkin sudah mendapat ilmu dari Umi, tetap nonton terus Sakinah. Sayangi Sayangi keluarga, insya Allah berkah.